fotografi itu bukan hanya sekedar gambar menarik, bagus, cantik, indah. Tapi sebenarnya muatan-muatan dalam fotografi itu bisa kita sisipkan dengan berbagai macam hal, salah yang ada di dalamnya tadi. Iya. Pesan-pesan moral, terus kemudian ajakan-ajakan positif supaya kita juga melihat masa depan, masa lalu dan masa kini melalui fotografi. Itu sangat dimungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir, selamat datang kembali di Ngobrol ala IR, Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Pada hari ini kita sangat beruntung dan merasa terhormat kedatangan tamu spesial, Mas Fauzi Helmi. Assalamualaikum, selamat siang Mas Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebuah kehormatan bagi kami, Mas Helmi berkenan untuk bisa meluangkan waktu di sini bareng-bareng. Kehormatan buat saya, Pak Angga. Terima Hari kasih. ini sudah diajak ngobrol, ya ngobrol santai apapun Ya. yang kita bisa bahas untuk kemajuan kampus tercinta. Betul. Makasih Mas Helmi. Ji. Mas Helmi dan teman-teman Sobat Ngalir, kita akan mulai dengan sekian pertanyaan sebenarnya, Mas Helmi. Saya sempat mendata dan membuat daftar tentang pertanyaan apa saja yang akan saya ajukan, tapi kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu. Kita pengen dengar tentang Mas Helmi. Gimana sebenarnya cerita Mas Helmi muncul sebagai salah satu maestro fotografi, kemudian di awalnya dulu sempat bekerja di Matahari, dan sekarang mengelola sekian kafe, dan juga sebagai dosen di ISI Yogyakarta. Perjalanan yang sangat komplit itu. Bisa diceritakan Mas Helmi? Ya, jadi sebenarnya perjalanan ini dimulai sejak saya tumbuh dari kecil. Oke. SMP itu saya senang sekali memotret, Pak Angga. Suka memotret. Suka Oke. memotret, ya masih pada zamannya kamera analog ya. Oke. Semuanya menggunakan serba film dan proses yang sangat panjang. Ya. Kemudian lulus SMA, saya beberapa kali pindah kampus. Oke. Beberapa kali pindah kampus karena impian saya sebenarnya masuk ISI dulu. Oh baik. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya belum bisa tersalurkan untuk bisa masuk di ISI. Iya. Kemudian saya kuliah di Jakarta sambil bekerja di pertama kali karir saya di Matahari Department Store Oke. sebagai visual merchandiser. Oke. Jadi tugasnya adalah menata display sebuah toko. Jadi wajah toko mau event Lebaran, mau event Natal, mau event Tahun Baru. Nah itu pekerjaan saya setiap hari. Tahun berapa itu? Itu dimulai tahun, saya lupa itu tahun berapa. Tapi lumayan sudah lama Jadi sekali. tampilan kan biasanya ada semacam poster yang Iya, ditaruh iya, di iya, atas iya. dan ada semacam ya merchandise Iya, atau iya. apa yang ditayang. Termasuk mendadarin manekin yang ada di situ. Oke. Iya. Di jadi- semua outletnya Iya. Matahari. Ya, di semua. Jadi saya kebetulan waktu itu di kantor pusat. Oke. Jadi semua toko Matahari secara standar itu harus mengikuti konsep yang saya buat. Jadi bajunya mau pakai apa, atasannya, bawahannya, tumpukannya berapa, posternya apa, dekorasi seperti apa, semua harus sama. Jadi saya membuat konsep itu, terus kemudian itu diterjemahkan untuk semua toko di seluruh Indonesia. Gitu. Terus kemudian dari Matahari pindah ke satu brand dan brand lain. Setelah dari Matahari karir saya berpindah ke brand Jack Nicklaus. Jack Nicklaus. Jack Nicklaus Amerika. Oke. Terus kemudian saya juga sama menjadi visual merchandiser. Baik. Tugasnya menata produk. Oke. Terus pindah ke Givenchy Paris. Terus kemudian dari satu brand ke brand lain, terakhir saya menjadi head of fashion designer sekaligus visual merchandiser di Planet Surf. Planet Surf. Saya membawai beberapa brand. Salah satunya adalah Spider Build USA gitu. Oke.
Jadi tugas saya di Planet Surf bukan hanya mendisplay produk lagi, tapi saya memimpin departemen desain beberapa brand di situ. Ada Spiderbuilt, ada Juicematic, ada Insight, ada PS. Semacam design development ya. Jadi ya betul, kami punya tim desainer. Jadi misalnya Spiderbuilt itu punya sekitar 12 desainer. Insight 9 desainer, Juicematic itu beberapa desainer. Jadi saya yang membuat konsepnya, terus mereka menerjemahkan desain-desain yang akan keluar di setiap season. Jadi memang tampilan secara visual sudah paripurna ya kira-kira. Iya. Dari setiap detail yang akan disajikan dalam toko dan seterusnya. Ini luar biasa sekali. Tapi belum terjawab. Kemudian fotografinya terjaga di mana? Jadi ketika SMP saya karena sudah memulai memegang kamera ya. Karena hobi fotografi waktu itu memang sangat mahal. Karena harus membeli film, setelah film harus dicuci, kemudian dicetak, ya kan, itu tidak kan proses. Tidak seperti sekarang yang di era digital semuanya bisa terangkum dengan baik dalam hitungan detik gitu. Dulu kemudian saya SMA itu tetap menyenangi kamera, kemudian sampai dengan lulus. Kemudian saya kuliah di desain di Jakarta di satu kampus. Terus kemudian setelah itu bisa disebut di International Design School. Ya, terus kemudian sempat kuliah di UPH. Terus menyelesaikan studi saya di manajemen. Terus kemudian saya juga kuliah ke Amerika di Pasadena Art College. Saya ngambil visual, ngambil visual. Nah itu kebetulan semua kampus itu ada mata kuliah fotografinya, kecuali yang manajemen ya. Jadi ada mata kuliah fotografi yang itu semakin membuat saya jatuh cinta terhadap fotografi. Kemudian saya mencoba peruntungan di negeri Paman Sam, walaupun saya nggak sampai lulus. Berapa lama di Amerika? Di Amerika 4 tahun. Nggak sebentar itu? Nggak sebentar, karena sisanya buat bekerja, bukan buat kuliah. Jadi itulah godaan terbesar, karena gajinya gede. Tahunnya? Saya kembali ke Indonesia tahun 2000. Ya, jadi ya itu luar biasa. Ya, jadi sempat banyak sekali proses yang saya lalui di sana. Kemudian saya sempat pulang ke Indonesia, kemudian menjadi brand ambassador satu brand kamera. Saya pernah bergabung dengan merek yang ada di depan saya, dengan Sony. Ya, saya 1 tahun. Terus kemudian sampai hari ini sudah tahun ketiga saya bersama Fujifilm Indonesia. Itu luar biasa. Mas Helmy, tadi jadi fotografi memang menjadi salah satu passion ya yang dikembangkan ya. Dan sebenarnya ada pertanyaan lanjutan, tapi saya pengen gali sedikit soal kafe. Passionnya ketemu di mana? Iya. Jadi gini, pada waktu saya mengadu nasib ke Amerika, humble sekali ya bahasanya, mengadu nasib. Jadi untuk menambah uang saku saya dan untuk keperluan sehari-hari saya, itu saya bekerja di sebuah kafe sebenarnya. Jadi bukan tenaga yang expert di sana, tapi diawali dengan membantu menjadi server, nganter minuman. Kemudian lama-lama mulai ngeracik makanan. Dari situlah saya berpikir bahwa kenapa sih kita nggak berpikir lebih kreatif lagi, menerjemahkan kafe menjadi ruang diskusi, menjadi ruang belajar gitu. Dan itu ketika saya pulang ke Indonesia kemudian mendapati satu tempat yang sangat eksotik di Jogja, saya berpikir untuk melakukan itu. Jadi memang ada rangkaian dari perjalanan selama sekian puluh tahun Mas Helmy, dan kemudian jadilah apa yang kemudian saat ini Mas Helmy terus kembangkan. Sobat Ngalir yang bagi yang mungkin belum mengetahui atau mungkin ingin mendalami lebih jauh
Mas Helmi ini bisa dicari lebih dekat di Instagram, di akun Instagram beliau di Fauzi Helmi. Fauzi_Helmi. Fauzi_Helmi. Dan beliau adalah owner dari cafe Kopi Pak Paus Paus yang ya. ada di kantor pos titik besar, 0 titik 0 km di Yogyakarta. Juga The Post Coffee. The Post Coffee di Jalan Jenderal Sudirman. Dan teman-teman sobat ngalir yang belum pernah ke sana, segera untuk bisa mencoba tidak hanya sajian kuliner dan juga kopinya, tapi juga bagaimana tampilan visualnya. Betul. Ditata dengan sangat teliti, dengan sangat detail oleh sang maestro. Mas Helmi, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Iya. Karena tadi sudah mulai ketemu nih soal fotografi. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat tuh dari akun Instagram dan juga dari rekam jejak pameran yang diikuti oleh Mas Helmi dari semua karya foto, sebagian saya lihat tidak sedikit cerita tentang alam. Salah satunya yang muncul di timeline saya dalam beberapa jam terakhir itu habitat lost. Yes. Ada concern atau kegelisahan apa sih yang ingin disampaikan? Dan kenapa alam dan juga concern terhadap pelestarian lingkungan ini menjadi bagian dari perhatian Mas Helmi? Ya, jadi sebenarnya kita prihatin terhadap kondisi yang ada di bumi saat ini. Oke. Banyak hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia sudah punah. Kita tinggal menunggu waktu beberapa hewan yang ada di Indonesia, hewan-hewan asli Indonesia. Ini tinggal berapa ekor, seperti gajah, badak, harimau, dan lain-lain kan tinggal beberapa ekor. Dan ini menjadi kegelisahan. Kemudian saya berpikir bagaimana menyadarkan semua orang agar hewan-hewan ini tidak punah. Oke. Caranya adalah memotret mainan, toys, membawa ke habitat aslinya. Dalam sebuah alur cerita, saya berpikir begini, jangan sampai anak cucu kita di kemudian hari hanya bisa melihat dari makhluk plastik. Kenapa itu saya membawa mainan? Dalam sekali. Ya, dan ini akhirnya direspon positif oleh WWF. Oke. Dan mereka mencoba mengkolaborasikan pemikiran mereka tentang misi mereka dengan fotografi mainan yang saya lakukan. Akhirnya dengan WWF kita melakukan berbagai macam kolaborasi. Salah satunya adalah pameran yang disupport oleh WWF Internasional. Itu diselenggarakan Tahun 2017 kalau nggak salah. Oh, baru 5. Iya, betul. Oke. Dan tadi pada bagian yang saya highlight soal mainan plastik. Iya. Adakah pesan tersendiri yang ingin ditujukan selain memang jangan sampai generasi mendatang melihat gajah atau hewan-hewan yang endemik tadi itu hanya dengan mainan plastik? Adakah pesan tersendiri yang juga ingin disasar tidak hanya kepada generasi mendatang tapi juga generasi saat ini dan mungkin elemen masyarakat tertentu? Ya, bukan hanya plastik, tapi banyak hal yang kita hidupkan dalam sebuah komposisi foto. Tidak harus manusia, bahkan kita bisa melakukannya dengan wayang. Oke, ya, saya perhatikan banyak sekali. Termasuk pameran yang kemarin. Iya, betul. Bara api. Juga karya Mas Helmi masuk dalam yang dipamerkan. Luar biasa. Seperti apa itu? Pesan apa yang disampaikan? Jadi kita juga selain berpikir ke depan, kita juga berpikir ke masa lampau. Banyak pesan-pesan adiluhung yang disampaikan oleh leluhur kita. Kita bisa melihat cerita-cerita wayang, tapi kita tidak pernah melihat relevansinya dengan kehidupan yang modern ini. Padahal cerita wayang itu sebenarnya menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Di situ ada pengkhianatan, ada cinta, ada banyak hal, ya. Ada pengorbanan, ada sakit hati, ada pengkhianatan di situ. Jadi sebenarnya di cerita wayang itu relevansinya banyak dengan kehidupan sekarang. Dan itu membuat saya ingin membawa cerita-cerita wayang yang memiliki cerita adiluhung ini ke dalam kehidupan modern. Makanya saya bawa wayang itu ke Jalan Gatot Subroto Jakarta. Yeah. Saya bawa ke
Gua Jomblang di Oke. Gunung Kidul. Terus saya bawa wayang itu di atas puncak sebuah gunung di Aceh dan lain-lain. Saya hanya ingin bercerita gitu loh. Ayo kita sama-sama sadar terhadap kehidupan serta norma-norma yang sudah kita tinggalkan sedemikian lama. Saya jadi teringat dua hal. Yang pertama, storytelling. Iya. Kira-kira Mas Helmi sepakat nggak bahwa sebenarnya visual, termasuk fotografi, itu salah satu alat storytelling yang sangat menggugah. Dan sebenarnya apapun yang sedang kita ingin sajikan, kita sebenarnya bermain storytelling. Iya, setuju. Tidak semua orang teliti, karena mungkin sesuatu yang rumit di dalam pikiran kita disampaikan juga dengan rumit sehingga audiens kita tidak paham. Iya. Tapi sesuatu yang rumit kemudian kita coba tuangkan dalam bentuk visual dan bisa dinikmati oleh semua orang, itu genius. Iya. Apakah kemudian memang fotografi dalam konteks ini wayang ataupun tadi toys fotografi dengan pesan yang sangat luhur itu bagian dari upaya Mas Helmi untuk lebih melantangkan pesan kepada generasi mendatang atau ada hal lain yang ingin digali? Sebenarnya kita semua adalah makhluk visual. Semua yang dilihat melalui mata itu akan lebih cepat ditangkap itu jika berupa gambar secara visual. Baik itu sketsa, baik itu fotografi atau ilustrasi modern dalam bentuk digital, itu akan lebih mudah kita cerna daripada kita membaca naskah. Iya kan? Karena kita makhluk visual. Betul. Jadi pesan-pesan itu akan mudah dikemas dalam bahasa visual, bahasa gambar, membuat sebuah ide cerita yang mudah ditangkap oleh mata. Itu. Sehingga itu dinilai lebih cepat diterima. Iya, betul. Karena manusia sejatinya makhluk visual. Betul. Ya kalau kita lihat misalnya kita berangkat pagi mau ke kantor, mau beraktivitas kemanapun, billboard itu akan lebih dilihat daripada tulisannya. Iya. Tulisan hanya pelengkap, gitu. Jadi memang bahasa-bahasa iklan yang menggelitik segala macam dalam sebuah baliho, billboard itu akan jauh lebih mudah ditangkap. Ya. Meski kadang juga kita lihat billboard yang punya desain seperti brosur ya. Ya, betul. Banyak yang seperti itu. Nah, itu tergantung bagaimana kita mengkreasikan. Jadi billboard itu sebenarnya sedang beradu kreativitas, bukan beradu besar kecilnya. Gitu. Oke, saya ingin menarik kembali nih diskusi kita ke soal concern terhadap alam tadi. Yeah. Di dalam hubungan internasional, kita mengenal istilah pembangunan berkelanjutan. Yeah. Dan salah satu definisi yang paling sederhana, kira-kira dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, itu adalah bagaimana generasi kita sekarang melakukan proses pembangunan tanpa mengorbankan kepentingan dari generasi mendatang dalam melakukan pembangunan. Saya dari sini tertarik untuk pengen mengetahui lebih dalam. Ada nggak tantangan Mas Helmi dalam melaksanakan atau melakukan fotografi tadi? Entah pihak-pihak yang mungkin melihat sebelah mata atau mungkin melarang karena mungkin fotografi dilaksanakan pada setting tertentu. Iya. Yang mereka belum memiliki awareness atau kesadaran yang sama tentang pentingnya kita melakukan pelestarian alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Atau semua ikhtiar dari Mas Helmi selama ini smooth dalam melakukan foto itu. Ya, ini butuh kecerdasan ya dalam melakukan sebuah proses kreatif. Karena beberapa kali saya juga sempat diusir segala macam di satu tempat ketika saya memotret waktu itu di perambahan hutan di pedalaman Sumatera. Dan mereka mempertanyakan kenapa saya memasuki daerah itu gitu. Karena daerah itu nggak boleh dimasuki. Saya yakin itu ada sesuatu hal yang mereka sedang tutupi. Dan ini itu yang sangat melarang siapa?
ya orang-orang di situ. Saya nggak tahu siapa ya kan. Bahkan maaf aja dalam tanda kutip aparat di situ. Kemudian saya memasuki daerah-daerah yang terlarang tersebut. Tapi saya selalu menyampaikan, saya nggak mau apa-apa, saya cuma mau motret mainan. Jadi itu adalah salah satu cara menggelitik yang kemudian membawa saya bisa masuk ke dalamnya. Mungkin akan berbeda kalau saya mengaku saya seorang wartawan, saya hanya ingin motret, pasti nggak boleh. Tapi ketika saya membawa mainan berupa gajah, harimau, jerapah, mereka kadang tersenyum. Kenapa sih Pak repot-repot sampai ke sini bawa mainan cuma mau motret? Mereka tertawa gitu. Mereka tidak berpikir hal-hal yang mungkin akan merugikan aktivitas mereka. Jadi ini salah satu cara yang paling kreatif untuk bisa memasuki area-area terlarang gitu. Jadi tantangannya luar biasa sebenarnya. Banyak hal yang akhirnya membuat saya harus berhadapan dengan berbagai pihak gitu. Ada proses negosiasi juga. Ya, pasti. Negosiasinya smooth. Sambil mereka tertawa karena mereka hanya melihat mainan, bukan melihat itu gitu. Betul. Nah, itu yang saya lakukan. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan Mas Helmi, tapi kita tidak selalu diberi sahabat dengan waktu gitu. Kita masuk pada pertanyaan terakhir, Mas Helmi. Saat ini kalau kita bicara pembangunan berkelanjutan di dalam kerangka dunia, ada yang kita kenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs. Ada 17 tujuan di mana secara kolektif tidak hanya negara, tetapi juga aktor non-negara termasuk masyarakat sipil, lembaga pendidikan, korporasi jelas dituntut untuk concern terhadap pembangunan berkelanjutan itu terus berkembang dan diukur secara berkala. Kontribusi apa sih yang sudah diberikan? Tentu bukan hal yang mudah, karena ini konsep meskipun dikatakan inklusif, paling inklusif katanya dalam sejarah pelaksanaan pembuatan regulasi di PBB. Tetapi ini konsep yang tentu kalau kita coba keluar sana, tidak semua orang memahami. Tidak semua orang yang kita kenal tahu apa itu SDGs. Sementara di sisi lain, Mas Helmi mencoba untuk membuat pola komunikasi kepada publik dengan fotografi yang itu mudah sekali dipahami. Pertanyaan saya, dari metode SDGs yang ada, 17 tujuan ini, dari concern terhadap pembangunan berkelanjutan, kira-kira hal apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa mengajak generasi saat ini, generasi muda tentunya, dan khususnya generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan, bisa lebih sadar menghadapi dan menciptakan pembangunan berkelanjutan dari perspektif fotografi yang selama ini Mas Helmi tekuni. Sarannya apa kira-kira? Jadi gini, fotografi itu bukan hanya sekedar gambar menarik, bagus, cantik, indah, tapi sebenarnya muatan-muatan dalam fotografi itu bisa kita sisipkan dengan berbagai macam hal yang ada di dalamnya tadi. Pesan-pesan moral, terus kemudian ajakan-ajakan positif supaya kita juga melihat masa depan, masa lalu dan masa kini melalui fotografi. Itu sangat dimungkinkan. Nah, ini dibutuhkan kecerdasan dalam mengemas sebuah bahasa visual. Karena kemasan bahasa visual itu membutuhkan pemikiran yang unik. Kita kadang-kadang harus berpikir out of the box. Bagaimana menemukan cara supaya audiens bisa langsung paham apa yang kita sampaikan. Sementara narasi hanya melengkapi sebuah bahasa visual. Sebenarnya kalau bicara hal-hal yang tadi Pak Hangga sampaikan, bisa ke arah mana, ada bagian yang mana, sebenarnya semuanya bisa dilakukan melalui bahasa visual. Karena bahasa visual ini bahasa universal. Dibutuhkan latihan. Makanya teman-teman mahasiswa dimanapun, jika teman-teman ingin belajar fotografi, syaratnya cuma satu, sering berlatih. Semakin sering menekan shutter, itu semakin kita akan dilatih secara visual. Begitu pula dengan banyak teman-teman yang mungkin sebagai jurnalis,
sebagai storyteller atau apapun yang berhubungan dengan hal-hal yang harus disampaikan kepada publik. Jika dia mau belajar ingin menyampaikan secara kemasan yang mudah dibaca, ya harus sering berlatih gitu. Itu yang perlu dilakukan. Jadi practice makes perfect. Yes. Dan jangan mudah berpuas diri terhadap apa yang dilakukan, tapi juga jangan berkecil hati kalau memang belum pandai melakukan itu. Betul. Okay. Salah satunya adalah yang tadi ditanyakan Pak Hangga mengenai perjalanan karir saya. Sampai akhirnya sekarang menjadi dosen di ISI. Saya tidak pernah bermimpi saya dulu bermimpi untuk jadi dosen di ISI gitu. Karena belum kesampaian, tiba-tiba, ya kan, untuk kuliah di ISI aja nggak bisa gitu kan waktu itu. Tapi tiba-tiba, ya kan, Allah memberikan cara yang berbeda. Tiba-tiba saya menjadi dosen di ISI gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Saya tidak pernah berpikir menjadi head of fashion designer di Planet Surf gitu, sebuah brand besar, ya kan, yang di dalamnya ada banyak sekali international brand. Tiba-tiba saya menjadi seorang head of fashion designer di situ. Itu juga sebenarnya dulu mungkin nggak mikir aja nggak gitu, bermimpi aja tidak akan sanggup karena itu sesuatu yang besar. Tapi dengan konsistensi, dengan dengan perjuangan itu kita bisa raih. Dan saya juga melihat teman-teman di kampus Universitas Islam Indonesia itu punya kemampuan yang luar biasa di luar bidang yang mereka miliki. Salah satunya ketika penjurian kemarin. Ya, kemarin di acara Pekan Seni Mahasiswa Provinsi DIY. Yang kita akan persiapkan untuk Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional. Tiba-tiba saya melihat ada satu nama. Padahal saya tidak melihat itu semua ya dari nama, karena pada saat penjurian itu kami tidak melihat nama, kita hanya melihat nilai karya. Karena semua peserta itu wajib mengirimkan 3 karya foto. Tiba-tiba nongol kampus Universitas Islam Indonesia itu ada di level keempat. Artinya ketika ini bisa dipupuk dan dikembangkan, ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Sudut pandang berkesenian di kampus Islam kan keren. Sangat dinantikan. Tentunya. Karena memang menjadi bagian dari misi UII. Betul. Seni dan budaya itu turut mewarnai perjalanan UII sebagai lembaga pendidikan. Terima kasih Mas Helmy atas sharing dan inspirasi yang dibagi kepada kami semua, khususnya para sobat ngalir. Dan kami senang sekali, sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa menggali bersama, cerita bersama tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan. Itu tidak hanya dikomunikasikan melalui acara-acara seremonial yang sifatnya negosiasi atau lobby, tapi yang lebih penting bagaimana itu juga bisa ditampilkan dalam bentuk visual yang itu bisa mencapai atau mencakup sekian banyak audiens ketimbang rapat-rapat mewah yang ada di dalam hotel. Terima kasih dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Terima kasih dan kita bisa semakin menghangatkan kerjasama Mas Helmy dengan Universitas Islam Indonesia. Sobat Ngalir, demikian ngalir kita dengan tema pembangunan berkelanjutan dilihat dari bidikan fotografi bersama Mas Fauzi Helmy. Kami mohon diri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.